Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Husin dan Mutabir Al-Huda. Di kesempatan kali ini dan di video kedua saya kali ini yang masih berhubungan dengan KKN individu berbasis media sosial di tahun 2020, saya ingin menjelaskan tata cara sholat Idul Fitri di rumah secara sendiri maupun bersama keluarga kita di rumah, dan apa yang membolehkan atau mendasari sholat Idul Fitri ini di rumah. Mengutip dari kitab kitab induk ringkasan Imam Syafi'i yang disampaikan oleh muridnya yang bernama Imam Al-Muzani, bahwa sholat Idul Fitri ini boleh dilakukan sendiri di rumah. Dan Imam Al-Muzani ini meriwayatkan dari gurunya Imam Syafi'i. Ringkasan kitab induk Imam Syafi'i bahwa boleh atau diperbolehkan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha sendiri. Diperbolehkannya sholat Idul Fitri di rumah secara tidak langsung kita memutus penyebaran virus COVID-19 ini atau virus corona. Yang saya jelaskan tata cara sholat Idul Fitri, dan ada 3 cara. Yang pertama, cara yang paling sederhana. Yang kedua, cara yang pertengahan. Dan yang ketiga, cara yang paling bagus. Jadi teman-teman, pantau terus video saya, jangan di skip, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pantau terus teman-teman. Jadi teman-teman, ada 3 cara bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Nah, cara yang pertama itu cukup kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan 2 rakaat saja dan dilakukan sendiri di rumah tanpa berjamaah. Yang kedua, kita lakukan dengan cara berjamaah dengan keluarga kita. Dan yang ketiga, kita lakukan dengan cara melaksanakan berjamaah dengan keluarga. Kemudian setelah melakukan jamaah ditambah dengan khutbah. Nah, tentunya setiap tahun kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Memang sholat Idul Fitri ini berbeda dengan sholat-sholat lainnya. Yang membedakan sholat Idul Fitri ini dengan sholat yang lainnya itu hanya di takbir saja teman-teman, dimana pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita melaksanakan takbir lagi sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua kita melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Nah, caranya kurang lebih seperti ini teman-teman. Pertama, tentunya kita harus niat terpenting ketika kita takbir, dan sebelumnya kita dorong dengan usolli. Nah, berbunyi begini teman-teman: usolli sunatan li idil fitri rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah seperti melakukan sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah, kita angkat lagi tangan kita dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Dan di sela-sela takbir kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kalimat tasbih ini adalah subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat tahlil la ilaha illallah, dan kalimat takbir Allahu Akbar. Karena akan disambung, tentunya harus ditambah dengan huruf waw yang fungsinya merangkai kalimat itu. Jadi kalimatnya berbunyi begini teman-teman: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau belum cukup merasa kurang, bisa ditambah dengan kalimat haulak, atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 7 kali. Kemudian setelah takbir selesai, kita membaca surah Al-Fatihah dan ditambah dengan surah-surah yang kita hafal. Kalau mau lebih bagus dan dianjurkan membaca surah Al-A'la di rakaat yang pertama,
Dan rakaat kedua kita membaca surah Al-Ghasyiyah. Namun kalau tidak hafal tidak apa-apa teman-teman. Surah apapun yang penting kita membaca surah dan kita hafal. Lalu kita ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi. Dan pada rakaat kedua teman-teman, kita baca takbirnya sebanyak 5 kali. Allahu Akbar. Kemudian di sela-sela takbir tadi, kita membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak 5 kali teman-teman. Lalu membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ghasyiyah. Berlanjut ke ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Selesai sholat lah teman-teman. Ya selesai kita sudah sholatnya teman-teman. Nah sekarang tingkatan kedua, tingkatan yang sederhana. Nah, kita laksanakan sholat Idul Fitri dengan berjamaah dengan keluarga kita. Hanya beda di niat saja. Kalau tadi tidak ada makmuman, sekarang tinggal ditambahin makmuman bagi makmum, imaman bagi imam pada usolinya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Usolli sunatan li Idul Fitri rakataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Takbirnya sama, kemudian suratnya juga sama teman-teman, dan seterusnya sama. Dan di tingkatan yang ketiga ini teman-teman, tingkatan yang paling bagus, kita berjamaah sholat Idul Fitri bersama keluarga ditambah dengan 2 khutbah. Nah khutbah itu sebenarnya singkat dan gampang teman-teman. Rukun khutbah itu atau rukun khutbah Idul Fitri ini hampir sama dengan khutbah Jumat. Yang pertama kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua syahadat, membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga sholawat. Yang keempat wasiat takwa, antara lain ucapkan ittaqullah haqqa tuqatih. Dan yang kelima membaca ayat Al-Quran. Dan yang keenam berdoa. Namun ini adalah sholat Idul Fitri, maka ditambah dengan bacaan takbir sebelum memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama takbirnya sebanyak 9 kali dan khutbah kedua sebanyak 7 kali teman-teman. Contoh redaksi singkatnya seperti ini teman-teman. Apabila ingin ditambah dengan khutbah pada sholat Idul Fitrinya, Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya berwasiat kepada kalian semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu saja selesai pada khutbah yang pertama. Duduk lalu berdiri lagi. Sekarang kita lanjut kepada khutbah yang kedua teman-teman. Contoh singkatnya seperti ini. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya berwasiat kepada kalian semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Demikian teman-teman. Begitulah khutbahnya, singkat tentunya, tidak memakan waktu yang lama. Jadi teman-teman, ada 3 cara. Yang pertama kita melakukan dengan sendiri, kemudian yang kedua kita laksanakan dengan berjamaah, dan yang ketiga kita laksanakan dengan berjamaah ditambah dengan 2 khutbah.
Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.